Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriati Sadia dari Pendidikan Kimia 5A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengembangan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing, analisis metabolimik ekstrak kunyit atau kurkuma longa pada penambahan kefir. Pertama, mengenai latar belakang. Nah, ilmu kimia adalah bidang ilmu yang terkesan abstrak. Oleh karena itu, ilmu kimia banyak dilakukan dengan percobaan, dan sebagian besar pengetahuannya diperoleh dari hasil penelitian di laboratorium. Nah, pembelajaran kimia ini harus dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, pembelajaran kimia tidak cukup hanya mengandalkan pembelajaran di kelas saja, namun perlu adanya pembelajaran di luar kelas, baik itu aktivitas proyek maupun aktivitas terarah seperti praktikum. Nah, proses pembelajaran akan lebih mudah diraih apabila di dalamnya diterapkan model pembelajaran inquiry terbimbing. Proses pembelajaran ini diharapkan dapat melatih berpikir kritis peserta didik. Nah, lembar kerja berbasis inquiry terbimbing ini dapat diterapkan pada mata kuliah kimia organik bahan alam mengenai studi metabolimik ekstrak kunyit pada penambahan kefir. Studi metabolimik ini merupakan salah satu dari cabang pendekatan omik yang berfokus pada identifikasi metabolit pada suatu tanaman. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, ancaman pengaruh abiotik maupun biotik pada tanaman memiliki dampak yang merugikan bagi produktivitas pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, studi mengenai penemuan varietas tanaman pangan ini sangat dibutuhkan. Nah, analisis metabolimik pada tanaman menggunakan alat yang dikembangkan hingga sekarang seperti alat instrumen High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Nah, HPLC ini menjadi suatu metode dengan sistem pemisahan zat yang cepat dan efisien untuk isolasi dan analisis senyawa bahan alam dengan waktu yang efektif. Ekstrak bahan alam yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kunyit, karena kunyit adalah tanaman yang sudah banyak digunakan sebagai obat tradisional karena di dalamnya itu mengandung metabolit sekunder kurkumin. Nah, kurkumin atau kurkuminoid ini merupakan polifenol yang berwarna kuning sedikit larut dalam air dan juga pelarut asam. Nah, kurkumin banyak sekali memiliki bioaktivitas seperti dapat menurunkan gula darah, antioksidan, antiinflamasi, dan juga antikarsinogen. Nah, faktor biotik yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu penambahan kefir, karena kefir sendiri merupakan susu fermentasi yang mengandung beberapa mikroba seperti bakteri asam laktat, bakteri eksopolisakarida, dan peptida, sehingga kefir disebut sebagai minuman probiotik yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Pada saat pandemi sekarang, konsumsi suatu produk yang dapat menjaga dan meningkatkan sistem imunitas adalah suatu hal yang penting. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis metabolimik dalam ekstrak kunyit pada penambahan kefir. Nah, adapun penelitian terdahulu oleh Masera 2017 pada aplikasi metabolimik berbasis HPLC itu digunakan untuk mengidentifikasi waktu retensi komponen antibakteri pada ekstrak bunga kocombrang. Nah, penelitian lain juga telah dilakukan oleh Theo Wida Fitya pada tahun 2019 mengenai analisis metabolimik pada interaksi pertumbuhan padi terhadap bakteri. Selanjutnya pada penelitian Anissa 2012 mengenai kajian metabolimik rimpang kunyit menggunakan GCMS. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini faktor yang mempengaruhinya itu merupakan faktor biotik yaitu penggunaan kefir. Nah, perbedaan lainnya juga terdapat pada pengembangan lembar kerja berbasis inquiry sebagai panduan bagi peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang disajikan. Pesan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tampilan produk lembar kerja inquiry terbimbing, analisis metabolimik ekstrak kunyit pada penambahan kefir, kemudian bagaimana hasil uji validasi lembar kerja inquiry terbimbing, analisis metabolimik ekstrak kunyit pada penambahan kefir. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis metabolimik ekstrak kunyit atau kurkuma lingo pada penambahan kefir. Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan tampilan lembar kerja inquiry terbimbing analisis metabolimik ekstrak kunyit pada penambahan kefir. Yang kedua, menganalisis hasil uji validasi lembar kerja inquiry terbimbing analisis metabolimik ekstrak kunyit pada penambahan kefir. Yang ketiga,
itu menganalisis hasil dari analisis metabolisme ekstrak kunyit pada penambahan kefir. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dalam analisis metabolisme ekstrak kunyit pada penambahan kefir. Lalu bagi mahasiswa, dengan adanya lembar kerja berbasis inquiry terbimbing ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis metabolisme ekstrak kunyit pada penambahan kefir. Lalu dapat dijadikan pertimbangan sebagai salah satu alternatif lembar kerja praktikum mata kuliah kimia organik bahan alam lanjut. Nah, yang terakhir yaitu dapat dijadikan informasi untuk penelitian lebih lanjut. Definisi operasional. Nah, di sini terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, lembar kerja inquiry terbimbing. Nah, lembar kerja ini merupakan salah satu panduan atau sumber yang bisa digunakan siswa dalam penyelidikan data. Lalu, model pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan model pembelajaran yang lebih efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menganalisis, serta dapat menemukan jawaban secara mandiri dari permasalahan yang dipertanyakan. Kemudian ekstraksi. Nah, ekstraksi merupakan proses penarikan suatu komponen senyawa yang terlarut dalam pelarut komponen senyawa itu sendiri sehingga zat terlarut tersebut dapat dipisahkan. Selanjutnya metabolomik. Nah, metabolomik ini merupakan analisis komprehensif dari suatu organisme dalam kondisi dan waktu tertentu. Metabolomik merupakan bidang baru dalam pendekatan omik yang menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi metabolit dalam sel, jaringan, jenis, lokasi, serta jumlah metabolit yang terkandung pada tumbuhan. Nah, metabolit ini dapat dipengaruhi oleh faktor biotik dan juga abiotiknya. Selanjutnya, HPLC atau High Performance Liquid Chromatography merupakan alat atau instrumen pengembangan terkini dari kromatografi cair kolom. Nah, HPLC memiliki sistem detektor yang lebih sensitif dan lebih peka ya, sehingga dapat mengidentifikasi senyawa yang terkandung dalam suatu komponen dengan waktu yang lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya terdapat kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, menganalisis silabus kimia organik bahan alam lanjut, lalu menganalisis materi mengenai studi metabolisme bahan alam. Selanjutnya menganalisis jurnal yang relevan. Kemudian tahap yang kedua yaitu dari analisis jurnal yang relevan, itu menganalisis metabolisme tanaman terhadap pengaruh abiotik dan biotiknya. Selanjutnya dilakukan percobaan analisis metabolisme ekstrak kunyit atau curcuma longa pada penambahan kefir. Sehingga didapatkan ide penelitian yaitu penyusunan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing analisis ekstrak kunyit atau curcuma longa pada penambahan kefir. Adapun tahapan dalam LKM berbasis inquiry terbimbing ini, yang pertama tahap identifikasi masalah. Tahap ini mencakup pengamatan terhadap wacana, kemudian membuat rumusan masalah. Selanjutnya tahap mendefinisikan masalah. Nah, di sini dilakukan dengan membuat hipotesis dari rumusan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya tahap mengumpulkan data, yaitu melakukan percobaan analisis metabolisme ekstrak kunyit pada penambahan kefir. Tahap verifikasi hasil dan penarikan kesimpulan. Nah, di sini mahasiswa diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan dan mempublikasikan hasil percobaan dengan mempresentasikannya. Lalu, LKM ini diuji kelayakannya dengan penerapan uji terbatas. Selanjutnya, jika hasil penelitian ini dapat dikatakan valid, maka akan dihasilkan format lembar kerja berbasis inquiry terbimbing, analisis ekstrak kunyit atau curcuma longa pada penambahan kefir. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, yaitu penelitian dari Apriana tahun 2019 mengenai lembar kerja berbasis inquiry terbimbing menunjukkan bahwa lembar kerja yang dikembangkan ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, penelitian dari Rianti 2019 menyimpulkan bahwa pengembangan lembar kerja siswa berbasis inquiry pada konsep kelarutan memiliki ketuntasan hasil belajar yang sangat baik dengan nilai rata-rata skor 87,5%. Selanjutnya, penelitian Fajariah 2020 tentang pengembangan lembar kerja inquiry terbimbing, identifikasi asam amino susu sapi dan produk fermentasinya menunjukkan hasil rata-rata R hitung 0,87 sehingga dapat dikatakan valid.
Penelitian selanjutnya dari Pralupi 2012 yang berjudul Studi Metabolemik Rimpang Temulawak dari berbagai daerah menggunakan kromatografi gas spektrometrik massa yang menyimpulkan bahwa metabolemik dari tumbuhan ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau daerah asal tanaman tersebut. Nah, selanjutnya penelitian dari Theo Widavitya 2019 pada analisis metabolemik interaksi padi dan bakteri. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa inokulasi bakteri sangat berpengaruh nyata terhadap sistem metabolisme pertumbuhan padi. Dengan ditemukannya metabolit lain yang terkandung dalam lingkungan pertumbuhan padi. Selanjutnya, penelitian dari Masera tahun 2017 mengenai aplikasi metabolemik berbasis HPLC untuk mengidentifikasi waktu retensi komponen antibakteri pada ekstrak bunga kecombrang. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aktivitas bakteri dapat mempengaruhi kandungan metabolit pada ekstrak kecombrang. Nah, instrumen yang digunakan yaitu HPLC yang dikorelasikan dengan profil aktivitas antibakteri. Selanjutnya, penelitian UMI tahun 2017 yang mengekstraksi kunyit sebagai antibakteri pada ikan patin. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak kunyit berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan patin yang terinfeksi bakteri. Selanjutnya, pada penelitian Santoso 2019 mengenai validasi metode analisis HPLC fase terbalik pada penetapan kadar kurkumin dalam ekstrak rimpang kunyit memiliki nilai rata-rata validitas 0,9996 sehingga dapat dikatakan valid. Ringkasan kajian pustaka. Nah, lembar kerja merupakan alat atau bahan ajar yang termasuk instruksi untuk melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan subjek, baik pembelajaran itu dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Studi metabolemik merupakan analisis komponen dari suatu organisme pada kondisi dan waktu tertentu. Lalu isolasi kunyit ini akan banyak mengandung metabolit sekunder berupa kurkuminoid. Nah, ekstrak kunyit diperoleh dari hasil ekstraksi menggunakan pelarut etanol dengan metode maserasi. Sampel kefir di sini digunakan sebagai pengaruh biotik terhadap proses metabolemik ekstrak kunyit. Lalu analisis dari kandungan metabolit dari ekstrak kunyit sendiri itu digunakan instrumen HPLC. Nah, selanjutnya mengenai metodologi penelitian yang pertama, desain atau metode pada penelitian ini menggunakan metode Design Based Research atau DBR yang bertujuan untuk mengembangkan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing analisis metabolemik ekstrak kunyit pada penambahan kefir ini. Nah, adapun untuk sumber data pada penelitian ini yaitu berupa data kualitatif dan juga data kuantitatif untuk mengevaluasi produk dalam penelitian serta mengukur validasi dan efektivitas LKM. Untuk data kualitatif itu diperoleh dari penjelasan tampilan hasil pengembangan lembar kerja. Lalu hasil validasi lembar kerja oleh 3 dosen ahli kimia. Nah, data kuantitatifnya itu diperoleh dari angket uji validasi penilaian dosen ahli berupa skala Likert dari 1 sampai 4, lalu angket respons mahasiswa terhadap keterbacaan lembar kerja pada uji coba terbatas berupa skala Likert dari 1 sampai 5, dan juga hasil optimasi prosedur praktikum analisis metabolemik ekstrak kunyit pada penambahan kefir. Nah, subjek penelitian ini yaitu 3 orang validator ahli materi dan lembar kerja, lalu responden dari uji terbatas sebanyak 10 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kimia organik bahan alam lanjut. Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Terpadu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini ada bagan prosedur penelitian di mana prosedur ini dilakukan dengan tahap analisis, lalu tahap desain, tahap development, hingga penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya ada bagian prosedur pembuatan format lembar kerja. Bisa dilihatnya dari analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar hingga dilakukan uji validasi dan dikatakan valid, maka akan dihasilkan format lembar kerja berbasis inquiry terbimbing analisis metabolemik ekstrak kunyit pada penambahan kefir. Lalu ada bagian prosedur pembuatan simplisia kunyit. Jadi nanti simplisia yang dihasilkan itu berupa serbuk. Ada bagian prosedur ekstraksi kunyit. Jadi simplisia kunyit yang tadi dihasilkan itu akan diekstraksi menggunakan metode maserasi. Nah, metode maserasi merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pelarut dingin. Nanti akan dihasilkan ekstrak kunyit berbentuk pasta.
Lalu ekstrak kunyit ini nanti akan ditambah kefir sebagai pengaruh biotiknya. Lalu sampel siap untuk diinjeksikan ke dalam instrumen HPLC untuk diidentifikasi kandungan metabolit di dalamnya. Lalu adapun instrumen penelitian ini diantaranya yang pertama ada kisi-kisi lembar kerja, rubrik penilaian lembar kerja, lalu ada lembar angket. Nah, lembar angket di sini ada lembar angket untuk uji validasi terhadap dosen ahli, lalu ada terhadap respon dari mahasiswa pada saat uji terbatas. Lalu terdapat prosedur analisis metabolimik ekstrak kunyit pada penambahan kefir menggunakan HPLC. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari uji validasi, uji coba terbatas, serta analisis metabolimik ekstrak kunyit pada penambahan kefir menggunakan instrumen HPLC. Nah, teknik analisis data pada penelitian ini yang pertama ada teknik analisis lembar kerja berbasis inquiry. Lalu ada uji validasi lembar kerja berbasis inquiry terbimbing. Selanjutnya ada teknik analisis metabolimik ekstrak kunyit pada penambahan kefir. Jadwal penelitian disajikan dalam sebuah tabel, bisa dilihat ya, dimulai dari pengajuan judul proposal hingga sidang skripsi. Lalu daftar pustaka itu terlampir dan lampiran-lampiran di sini bisa dilihat memuat dari analisis konsep hingga format lembar kerja mahasiswa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.